Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendra Gerigagianaka dengan NIM 024101054 dari kelas jaringan komputer E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertama-tama, lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan di sini, dan analisislah dengan memberikan alasan kesimpulan terkait masing-masing collision domain dan broadcast domain. Pertama-tama, penjelasan mengenai collision domain dan broadcast domain. Collision domain adalah kumpulan dari perangkat local area network di mana frame dapat bertabrakan satu sama lain pada media yang sama. Untuk cara mengetahui collision domain pada sebuah jaringan itu, pertama, seluruh port pada satu hub terdiri dari satu collision domain. Kedua, setiap port pada switch terdiri dari satu collision domain, dan setiap port pada router terdiri dari satu collision domain. Berikutnya adalah broadcast domain. Broadcast domain secara umum dapat didefinisikan sebagai semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada pada satu segmen. Cara mengetahui broadcast domain adalah, pertama, setiap port dalam satu router terdiri dari satu broadcast domain. Yang kedua, satu switch terdiri dari satu broadcast domain. Dan yang ketiga, satu hub terdiri dari satu broadcast domain. Pertama-tama akan mencari collision domain terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat bahwa yang dilingkari merupakan satu collision domain. Di sini ada hub, di sini ada switch yang terhubung, dan ini merupakan satu collision domain. Ini 1, 2, 3, 4. Berikutnya di yang kanan juga sama. Di sini ada hub dan merupakan satu collision domain, dan switch. Di sini satu collision domain, satu collision domain, satu collision domain, dan router. Di sini satu collision domain. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berikutnya menentukan broadcast domain. Di sini dapat dilihat switch dan hub. Switch sendiri merupakan broadcast domain dan hub merupakan broadcast domain. Tapi di sini dihitung satu karena switch terhubung dengan hub. Jadi merupakan satu broadcast domain. Yang berikutnya, yang kanan, juga seperti itu. Switch dan hub saling terhubung, maka dihitung satu broadcast domain. Dan di sini juga satu broadcast domain. Jadi ada 3 broadcast domain. Soal berikutnya yaitu menentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan memberikan keterangan berupa kelebihan dan kelemahan topologi tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat topologi tree. Semua ini merupakan topologi tree. Di dalam topologi tree terdapat topologi star dan bus yang dikotai garis hitam merupakan topologi bus. Dan yang garis merah ini merupakan topologi star. Berikutnya kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan dan kekurangan topologi star. Topologi star itu yang tinggi itu terjamin keamanannya. Ketiga, kelebihannya mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan. Berikutnya, jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah bagi komputer lainnya. Untuk kekurangannya, topologi star menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak hub. Jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan. Jumlah terminal yang terbatas tergantung dari jumlah port pada hub atau switch. Jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. Berikutnya adalah
Kelebihan dan kekurangan topologi BAS. Untuk topologi BAS sendiri, itu kelebihannya mudah untuk membuat, memiliki layout sederhana, memerlukan biaya yang sedikit untuk membuatnya, dan mudah dikembangkan tanpa mengganggu perangkat jaringan lainnya. Untuk kekurangannya, apabila terjadi gangguan, akan sulit untuk mendeteksi kerusakan. Kedua, sering terjadi kepadatan lalu lintas data pada jalur utama. Ketiga, apabila jalur mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan lumpuh. Berikutnya memerlukan repeater untuk memperkuat sinyal. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan topologi tree. Untuk topologi tree sendiri, kelebihannya adalah sesuai dengan kebutuhan jaringan dalam skala besar. Pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. 3. Jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu seluruh sistem. 4. Arus informasi data dilakukan secara point to point. Untuk kekurangannya, seluruh jaringan yang tergantung dengan kabel penghubung utama. Peran hub cukup penting, namun jika mengalami kerusakan, menyebabkan pengaruh besar pada topologi. Berikutnya, sistem hierarki membuat jaringan yang berada di hierarki bawah menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Perawatan cukup mahal, biaya yang diperlukan juga cukup mahal, dan instalasi menggunakan topologi tree juga susah. Soal ketiga, faktor apa saja yang diperhatikan dalam memilih topologi? Faktor-faktornya yang pertama adalah biaya. Sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam organisasi. Yang kedua adalah kecepatan. Sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan pada satu topologi tersebut. Yang ketiga adalah lingkungan. Misalnya listrik atau faktor-faktor yang lain yang berpengaruh pada jenis perangkat yang akan digunakan. 4 adalah ukuran. Seberapa besar ukuran dan apakah memerlukan server khusus atau tidak. Yang terakhir adalah konektivitas. Apakah pemakaian perangkat-perangkat tersebut perlu mengakses jaringan yang cepat atau tidak. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.